Shalom. Advent adalah musim menjelang Natal. Itu diamati dengan berbagai tradisi dan ritual oleh umat Katolik dan kelompok liturgi lainnya seperti Lutheran, Anglikan, dan Metodis. Dalam beberapa tahun terakhir, perayaan Advent dari satu jenis atau lainnya telah ditambahkan ke banyak kebagian Injili juga. Kata Advent itu sendiri berarti kedatangan atau yang muncul atau yang datang ke tempat. Orang Kristen sering berbicara tentang kedatangan pertama dan kedatangan kedua Kristus, yaitu kedatangan yang pertama dan kedua ke bumi. Kedatangan yang pertama adalah inkarnasi atau yang kita kenal sebagai Natal, yang merupakan kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai satu-satunya Tuhan yang mau turun ke dunia untuk menebus kita dari dosa. Gak ada Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang lain cuma mau duduk ongkang-ongkang di singgasananya dan gak mau turun. Tuhan yang lain mungkin kalau umatnya minta berkat dikasih, tapi dia gak pernah merasakan penderitaannya orang itu gimana. Balik ke topik, masa Advent berlangsung selama 4 hari minggu. Ini berarti 4 minggu sebelum Natal, tapi cuma hari Minggunya aja yang dihitung. Itu dimulai pada hari Minggu keempat sebelum Natal atau hari Minggu terdekat. Dengan tanggal 27 November, Advent tahun ini, 2022 ini, tanggal 27 November 2022. Dan Advent berakhir pada malam Natal. Dan demikian tidak dianggap sebagai bagian dari musim Natal. Ini tanggal 27 memang mulai Advent, Minggu Advent. Berakhirnya tanggal 24 Desember 2022. Karena yang terdekat dari tanggal 3 Desember kan? Perayaan Advent ini merupakan peringatan akan kedatangan Kristus yang pertama dan antisipasi akan kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana Israel, ini Israel yang dulu, bukan yang sekarang, yang hanya dibenci. Meskipun namanya sama dan keturunan mereka, tapi ini Israel yang merupakan bangsa perjanjian yang merindukan kedatangan Mesias mereka. Demikian pula, orang Kristen merindukan Juru Selamat mereka datang kembali. Gereja-gereja merayakan Advent biasanya menghiasi gereja mereka dengan warna liturgi Advent, yaitu ungu atau dalam beberapa kasus biru royal dan juga lilin. Di sini ada 5 lilin yang biasa digunakan. Lilin yang pertama melambangkan harapan yang disebut dengan lilin nabi. Para nabi perjanjian lama, khususnya Yesaya, menantikan kedatangan Mesias dengan penuh harap. Warna ungu melambangkan royalti, taubat dan puasa. Lilin kedua melambangkan iman dan disebut dengan lilin Bethlehem. Mika telah menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, yang merupakan tempat kelahiran Raja Daud. Lilin kedua juga berwarna ungu sebagai simbolisme persiapan raja yang akan datang.
Lilin ketiga melambangkan kegembiraan dan disebut sebagai lilin gembala. Gembala yang sangat gembira, para malaikat mengumumkan bahwa Yesus datang untuk orang-orang yang rendah secara dunia atau rendah hati. Maksudnya rendah hati dan tidak dipentingkan oleh orang-orang seperti gembala itu sendiri. Dalam liturgi, warna mawar melambangkan kegembiraan. Lilin ini berwarna pink untuk melambangkan kegembiraan dan kebahagiaan. Lilin keempat melambangkan kedamaian dan disebut dengan lilin malaikat. Para malaikat mengumumkan bahwa Yesus datang untuk membawa damai, bukan membawa unclean spirit ya. Membawa damai untuk kita semua. Dia datang untuk membawa orang-orang dekat dengan Tuhan dan satu sama lain. Warna ungu juga melambangkan puncak kasih melalui Mesias. Dan yang terakhir, lilin kelima yang opsional melambangkan cahaya dan kemurnian yang disebut dengan lilin Kristus. Ini ditempatkan di tengah dan dinyalakan pada hari Natal. Lilin ini berwarna putih untuk melambangkan cahaya murni dan kemenangan. Beberapa gereja juga mengubah warna menjadi mawar pada minggu Advent ketiga atau keempat untuk menandakan penekanan yang lebih besar pada musim sukacita. Ini adalah The Minute terakhir di tahun ini dan kita akan bertemu lagi di The Minute tahun depan. Tapi program-program yang lain seperti devotion dan cover-cover lagu itu masih akan menemani kalian di bulan Desember ini. Karena spesial panjang, lebih panjang daripada The Minute yang lain, bahkan seperti devotion panjang. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.